Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Lingga Firmansyah dengan NIM 2311547. Dan hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan di dunia mahasiswa dan beberapa contoh tokoh inspiratif yang bisa kita pelajari. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa, sebenarnya kita semua adalah calon pemimpin ya. Kepemimpinan itu bukan hanya soal menjadi ketua organisasi, tetapi bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri dan memberikan dampak positif kepada orang lain. Itu juga udah menjadi pemimpin. Salah satu keterampilan penting adalah mengelola waktu. Mahasiswa yang punya jiwa kepemimpinan harus bisa mengelola waktunya, menyeimbangkan banyak kegiatan kuliah, organisasi, hobinya, sampai pengembangan dirinya juga. Mengatur prioritas itu penting ya, supaya kita tetap produktif, bisa ngejalanin semuanya, nggak kewalahan, nggak pontang-panting gitu. Selain itu, kepemimpinan juga mengasah kemampuan mengambil keputusan. Selain itu, kepemimpinan juga mengasah kemampuan mengambil keputusan dalam organisasi. Seringkali muncul situasi yang menuntut kita untuk cepat dan tepat untuk mengambil keputusan dengan baik. Soal perencanaan acara, koordinasi tim, mampu menyelesaikan konflik, itu juga kita belajar mempertimbangkan resikonya, memilih solusi terbaik, dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Dan yang paling terasa, kepemimpinan membentuk soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan berpikir strategis yang nantinya sangat berguna saat masuk ke dunia kerja. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya. Contoh figur pemimpin yang mempengaruhi itu, kalau saya, Khabib Nurmagomedov. Contoh nyata kepemimpin yang banyak menginspirasi hidup saya itu Khabib dan orang tua saya. Khabib adalah petarung. Siapa sih Khabib itu? Khabib itu petarung MMA asal Rusia dengan rekor tak terkalahkan. Dia win sebanyak 29 kali dan loss sebanyak 0 kali. Dia nggak pernah kalah. Juara kelas ringan di UFC dan dikenal bertarung di UFC dengan gaya takedown-nya yang memukau. Dia sangat dominan di oktagon. Tapi bukan hanya itu, Khabib juga sebuah sosok yang luar biasa lah. Perjuangannya dimulai sejak kecil bersama ayahnya yang menjadi pelatih utama sepanjang karirnya sampai dia pensiun. Salah satu, dia memulai karir di dunia combat sport itu karena ayahnya, dan dia memilih pensiun atau menyudahi karirnya karena ibunya di tahun 2021, karena ayahnya juga ninggalin dia, wafat lebih tepatnya, meninggal dunia, dan ibunya menyuruh untuk pensiun. Khabib itu dikenal orangnya selalu konsisten, selalu disiplin, orang yang taat, dan sayanglah sama keluarganya. Dia juga selalu mendengerin apa kata ayahnya, selalu jadi sosok yang bisa dicontoh lah. Khabib adalah contoh pemimpin yang konsisten, disiplin, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Dia tidak hanya hebat di oktagon, tapi juga memberikan kontribusi yang nyata di luar arena. Dia juga melatih anak-anak, dia bangun sekolah dari hasilnya dia menang di UFC. Uangnya dibuat untuk membangun sekolah. Pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Di sini ada teori kepemimpinan.
kepemimpinan visioner, memimpin dengan tujuan besar dan menginspirasi orang lain melalui tindakannya. Kepemimpinan karismatik, pemimpin yang menginspirasi melalui kepribadian kuat dan perilaku positif. Pembelajaran sosial, kita belajar dari apa yang kita lihat, tindakan pemimpin akan ditiru pengikutnya. Social learning, itu tadi pembelajaran sosial. Artinya apa sih? Artinya pemimpin itu bukan hanya bicara tapi memberikan contoh nyata. Karena dalam kepemimpinan setiap tindakan itu terlihat dan mempengaruhi orang lain. Nah, kayak contohnya Khabib tadi, Khabib itu jadi pelatih anak-anak dari usia 1 sampai 3 tahun dan dia melatih rekan-rekannya sampai juara. Temannya rekannya bernama Islam Makhachev juga sampai sekarang dia jadi orang yang mendominasi di kelasnya. Bahkan dia juara 2 kelas. Pelatihnya Khabib udah pensiun di 2021 dan yang ngelanjutin teman sekaligus sahabatnya Islam Makhachev. Berikutnya teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Di sini ada trait leadership, pemimpin lahir dengan sifat alami tertentu. Transformasi leadership itu memotivasi pengikut untuk tumbuh dan berkembang. Servant leadership, memimpin dengan melayani. Situational leadership itu menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan kondisi tim. Berikutnya di sini 3 peran utama. Leader itu pemimpin, follower itu anggota tim, dan influencer agen perubahan. Leader, di sini ada leader mengarahkan, memotivasi dan membawa tim mencapai tujuan. Kalau follower mendukung, bekerja sama untuk berhasil bersama. Influencer membawa perubahan dan inspirasi melalui ide dan contoh positif. Di sini jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Menjadi pemimpin bukanlah soal jabatan, tapi soal tanggung jawab, ketelatenan, dan dampak positif yang kita berikan. Mari belajar menjadi pemimpin yang bukan hanya berbicara, tapi bertindak dan menginspirasi seperti Khabib yang terus berkontribusi meski sudah tidak bertanggung jawab lagi di dunia bertarung lah. Dia udah nggak bertarung di combat sportnya, tapi dia berdedikasi dirinya ngelatih anak-anak, membangun sekolahan di Dagestan, Rusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.